Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di channel Garuda Langit. Apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Kita akan ngobrolin lagi nih soal timnas Indonesia. Nih sekarang kualifikasi Piala Dunia lagi jeda nih ya. Mungkin nanti bulan Maret, 3 bulan lagi, masih lama ya. Tapi turnamen yang terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia adalah Piala ASEAN Cup atau Piala AFF. Dulu disebut Piala AFF, Piala Tiger zaman dulu banget. Sekarang Piala AFF terus sekarang Piala ASEAN Cup atau Piala ASEAN. ASEAN ya, bukan ASEAN, ASEAN. Kita tahu ya, ini kita ngobrol soal ASEAN Cup sekarang nih ya. Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Myanmar, terus ada juga Filipina, ada Laos, dan ada musuh bebuyutan Vietnam. Wah, kita obrolin lagi nih soal ASEAN Cup ini, khususnya timnas Indonesia ya. Grup B lah, grup A mungkin ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste kali ya. Ya udah, nanti grup A nantilah. Grup B dulu nih, grupnya Indonesia. Ini gue cuman mau kasih tahu aja, bukan kasih tahu sih sebenarnya, nih cuman pendapat gue aja nih ya. Ini Sintayong gue bilang cerdas banget gitu. Ini ASEAN Cup ini khusus buat timnas senior sebenarnya ya, buat timnas senior nih. Cuman kan timnas senior Indonesia yang kekuatan utamanya tuh tidak bisa bergabung full gitu karena fokus di kualifikasi Piala Dunia ya, ronde ketiga ini. Apalagi sekarang udah tipis-tipis mau lolos kan, mudah-mudahan lolos ke Piala Dunia. Jadi tidak bisa fokusnya terbagi ke ASEAN Cup, apalagi nanti di ASEAN Cup kan takutnya kena cedera gitu pemain-pemain utama kita kan. Wah, ini harus menepi kena ACL, wah harus ini 2 bulan istirahat, 3 bulan, sayang banget gitu kan. Jadi ya udahlah, Sintayong cerdas nih, dia panggil pemain-pemain muda, bahkan pemain-pemain U20 juga dipanggil ya, kayak Kadek Arel, Iqbal Dwi Jangge, terus siapa lagi tuh, Donitri ya. Itu dipanggil pemain-pemain muda semua di bawah 20 tahun, rata-rata ya 22 tahun kan. Nah, cuman pinternya Sintayong ini, dia tetap menyertakan pemain yang sudah pernah di timnas senior, bahkan saat ini ada di timnas senior, seperti Rafael Strike, terus Ivar Jenner, terus ada Justin Hubner, ada Asnawi Mangkualam, ada Pratama Arhan, ada Muhammad Ferrari dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk jelas butuh sosok berpengalaman ya di timnas muda ini kita ya. Walaupun ini kan labelnya sebenarnya level timnas senior gitu. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Piala AFF ini atau Piala ASEAN Cup ini, Indonesia ini juga serius gitu kan. Jadi nggak main-main juga, bahwa ini menunjukkan bahwa Sintayong juga serius. Cuman dia cerdas karena untuk membantu regenerasi pemain-pemain muda kan, untuk nanti mungkin di masa-masa yang akan datang, biar punya pengalaman lah kan. Turnamen ASEAN Cup ini turnamen terbesar lah di kawasan regional Asia Tenggara ya, khususnya nih. Ini ASEAN Cup ini jangan main-main. Piala AFF ini turnamen besar loh di kawasan Asia Tenggara ya, di ASEAN gitu. Jadi ya tetap harus serius juga. Cuman dengan dengan kecerdasan Sintayong ya, pelatih kelas dunia ya, dia tidak mau ngambil resiko dengan pemain-pemain utama di timnas senior ya, dia pakai pemain-pemain muda di samping untuk regenerasi juga untuk menambah jam terbang lah atau pengalaman ya kan. Nanti pemain-pemain muda yang U20 ini dia bisa merasakan lah tekanannya gitu, turnamen ini kan, tekanannya, atmosfernya itu bisa mereka rasakan juga gitu. Jadi mereka akan punya pengalaman. Apakah di target juara? Ya nggak juga sih, maksudnya ya sudah, nothing tulus saja gitu kan. Kalaupun juara ya alhamdulillah, itu bonus. Gua sih nggak expect juara ya, maksudnya gue sih berharap menampilkan yang terbaik gitu. Kalau juara ya alhamdulillah, gue seneng banget gitu kan. Tapi kalaupun nggak juara ya sudah gitu kan, kita fokus ke kualifikasi, fokus penting ini loh, nih detik-detik mau lolos nih bener-bener. Jadi nggak bisa pemain kita yang utama nih harus fokus di kualifikasi ini, kita mau Piala Dunia loh kan. Jadi ASEAN Cup ini hanya untuk menambah jam terbang gitu. Tapi ini levelnya senior loh. Maksudnya pemain-pemain di bawah U20 ini mereka akan bermain untuk membawa negara Indonesia dan juga membawa nama senior sebenarnya ya kan, karena kan level di ASEAN Cup ini senior sebenarnya.
Jadi seperti itu. Jadi buat menambah, biar dia punya, mereka punya pengalaman itu yang saya bilang tadi, jam terbang, mentalitas, atmosfernya, tekanannya, wah itu kan. Makanya itulah kecerdasan Sintayong ya, dia panggil pemain-pemain muda untuk ASEAN ASEAN Cup ini kan, biar punya pengalaman-pengalaman seperti itu gitu. Wah, mantap. Ya jadi itu ya, apakah Sintayong serius dengan, ya serius lah, siapa yang nggak serius, buktinya nih, kalau kalau Sintayong serius nih, Sintayong sama Indra Syafri itu bertemu loh, membahas soal ASEAN Cup ini, soal sepak bola Indonesia juga gitu. Itu membuktikan bahwa Sintayong juga ada keseriusan gitu, dia cari tahu kan. Tahu sendiri Indra Syafri ini boleh dibilang majisnya ya, majisnya di Asia Tenggara ini Indra Syafri masih pegang lah. Dia sering juara lah, bawa tim-tim junior, tim-tim muda Indonesia sering juara gitu kan, baik itu U19, baik itu SEA Games, U22, itu kan sering juara kan di level Asia Tenggara. Makanya Sintayong tanpa segan ataupun tanpa apa ya, maksudnya tanpa ego apa, bertemu sama Indra Syafri untuk mengobrol ini gimana nih, gimana sih, mungkin bertanya-tanya soal apa namanya, pemain itu kayak gimana, dia sedangkan strategi apa, taktik apa. Jadi itu sangat positif ya, ini aura-aura positif gitu pertemuan antara Sintayong dan Indra Syafri membahas ini, karena kan rata-rata pemain-pemain yang dibawa Sintayong untuk AFF atau ASEAN Cup ini kan rata-rata ada pemainnya Indra Syafri juga ya, seperti Kadek Arel, apa terus Bui Jangge, Iqbal kan, terus si Donitri dan sebagainya, dan Zanadin. Jadi ya itu suatu aura yang positif bagi gue. Jadi bahwa ini turnamen ini juga serius, dipakai serius juga gitu untuk sama Sintayong gitu kan. Bukan berarti kita menurunkan tim muda kita nggak serius, tetap serius untuk ngejar apa ya, target lah, targetnya mungkin final ataupun, tapi saya nggak expect juara ya, tapi kalau juara alhamdulillah banget gitu. History maker Sintayong ya kan. Ya jadi seperti itu. Jadi mungkin bertemu Indra Syafri biar kena aura juara di Asia Tenggara dulu lah. Ya karena gimana ya, Indonesia tuh levelnya udah naik gitu, levelnya udah Asia. Jadi menurunkan tim yang muda di ASEAN Cup ini lumrah bagi saya, karena Indonesia ya seperti Jepang, Korea kalau di Piala AFF-nya Asia Timur kan, Jepang nggak nurutin full squad gitu, dia turunin paling pemain-pemain Liga Jepang. Sama kayak Korea juga, mungkin ada beberapa pemain senior yang dipanggil mungkin 3-4 orang, sama kayak juga kayak. Jadi Indonesia ini udah sama kayak gitu levelnya, levelnya udah Asia. Jadi ya dia turunkan skuad muda ini wajar gitu kan, karena kan yang senior, yang tim utamanya fokus di Piala Dunia, sementara yang junior itu buat jam terbang gitu, untuk pengalamannya lah, atmosfer, mentalitas. Makanya dibantu dengan pemain-pemain senior beberapa kan, kayak Justin, Ivar sama Rafael atau Pratama, Asnawi, itu untuk adik-adiknya ini biar dibimbing gitulah menghadapi tekanan, menghadapi atmosfer turnamen besar di Asia Tenggara ini gitu. Ini bagi saya tetap turnamen besar ya, karena ini level senior sebenarnya gitu. Jadi bagus banget ini, cerdas banget Sintayong untuk meregenerasi untuk masa depan timnas Indonesia, apalagi bertemu sama Indra Syafri juga, ngobrol-ngobrol soal taktik, soal pemain, soal banyak hal luar biasa lah pokoknya. Ya oke, jadi seperti itu aja mungkin, singkat ya, AFF ASEAN Cup Indonesia levelnya udah beda, udah Asia, makanya sangat wajar dia menurunkan pemain muda di ASEAN Cup ini gitu. Seperti itu ya, karena itu yang dilakukan Jepang, Korea, Cina ya, mungkin seperti itu gitu. Oke, mungkin itu aja ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.